Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini nanti saya akan membahas berapa modal untuk membuka toko modern atau minimarket seperti yang saya kelola ini. Sebuah toko modern dengan ukuran 7 kali 8,5 meter. Saya buat video ini khusus untuk teman-teman semua yang kemarin sudah bertanya tentang modal toko saya berapa, terus pendapatan toko saya berapa, apakah keuntungannya bisa nutup untuk operasional atau tidak. Maka saya akan jawab pertanyaan itu semua di video ini. Tonton video berikut sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas tentang modal. Modal keseluruhan saya untuk membuka toko modern sampai bisa seperti sekarang ini terdiri dari modal untuk membuat bangunan, kemudian ada modal untuk membeli perlengkapan toko. Yang ketiga, modal untuk membeli barang dagangan. Selain membahas tentang modal tersebut, nanti saya juga akan bahas berapa keuntungan serta kapan balik modalnya ya. Tapi sebelum saya bahas lebih dalam lagi tentang modal, jangan lupa teman-teman like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Sekarang saya akan mencoba membahas satu persatu modal tersebut tadi ya. Yang pertama tadi tentunya modal untuk membuat bangunan toko. Nah, toko saya ini itu ukurannya 7 kali 8,5 meter. Berapa modal yang saya keluarkan untuk membangun toko ini? Yang pertama, saya bangun tembok dan keramik. Tembok dan keramik keliling toko ini itu habis sekitar 7 juta. Kemudian ada atap. Atap ini yang terbuat dari besi galvalum dan asbes itu habis sekitar 8 juta. Kemudian ada pintu toko folding gate, ini habis 3 juta. Kemudian ada kaca, karena saya pakai kaca ya yang muter itu. Kemudian itu habisnya itu sekitar 7 juta. Dan ada lagi ongkos tukang itu habis 5 juta. Jadi untuk membuat atap, untuk membuat pintu toko, untuk membuat kaca, memasang kaca itu, tembok dan keramik, serta atap yang ada di depan toko itu, semuanya itu habis sekitar 30 juta. Jadi biaya membangun toko dengan ukuran 7 kali 8,5 meter ini saya habis 30 juta rupiah. Kenapa saya pakai kaca, kok tidak pakai tembok semuanya? Nah, karena kalau pakai kaca itu tentunya barang-barang di dalam toko bisa terlihat dari luar ya. Jadi orang-orang yang lewat akan bisa tertarik untuk mampir ke toko saya. Sama aja saya mendisplay barang di dalam toko agar terlihat oleh orang yang lewat di depan toko. Jadi apabila orang-orang itu melihat display yang menarik di toko saya, maka mereka akan tertarik dan ingin sekedar melihat-lihat toko saya dan akhirnya memutuskan untuk pembelian dan menjadi pelanggan kami. Yang kedua, kita membahas tentang modal untuk membeli perlengkapan toko seperti rak gondola ini. Kemudian ada showcase 2 pintu, ada showcase 1 pintu, kemudian ada back wall rokok, ada meja kasir, ada komputer kasir full set ya. Total semuanya itu untuk membeli perlengkapan habis 45 juta. Rinciannya kita memakai rak single, total keseluruhannya itu ada 13. Total keseluruhan 13, per itemnya harganya 950.000. Kemudian rak double ada 9. Rak double itu harganya sekitar 1.050.000. Kemudian ada rak N itu ada 6. Harga rak N sendiri itu harganya sekitar 850.000. Kemudian ada back wall rokok itu 1, itu 2.500.000. Kemudian ada meja kasir 1, harganya 3.500.000. Kemudian saya pakai showcase 2 pintu, itu saya beli second, itu harganya 5 juta. Kemudian showcase 1 pintu saya juga beli second, itu harganya 1.500.000. Kemudian ada komputer kasir 1 set yang terdiri dari komputer unit, ada program kasirnya, ada cash drawernya, kemudian ada printer
notanya dan scanner barcode-nya. Itu dulu beli sekitar kalau dijumlahkan semua itu 5.350.000. Tadi itu semua habisnya 45 juta rupiah. Nah, kenapa saya pakai rak gondola seperti ini? Kok nggak pakai rak kayu atau rak yang lainnya, atau memakai rak besi tapi modifan sendiri? Kenapa kok saya tidak pilih yang itu yang lebih murah? Kenapa saya pakai rak gondola? Nah, karena kenapa kok saya pakai rak gondola? Alasannya itu sangat sederhana sekali sebenarnya. Kalau toko saya nggak jalan waktu saya pakai rak gondola, maka saya bisa jual lagi rak gondolanya. Itu dulu sih, sebelum toko ini bisa jalan ya, karena dulu kan nggak pede ya. Karena saya baru pertama kali buka toko, ataukah jalan atau enggak itu kan saya juga belum tahu. Jadi saya tetap putuskan pakai rak gondola. Apabila suatu saat tidak jalan, maka rak gondola tersebut bisa saya jual lagi ya, karena tentunya rak gondola ini akan banyak yang mau membelinya. Tapi doa saya juga tetap semoga toko saya bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Alasan yang kedua kenapa saya pakai rak gondola, dengan menggunakan rak gondola tentunya display barang akan lebih menarik dan orang-orang yang berbelanja akan lebih nyaman dan senang. Kemudian kenapa saya pakai showcase 2 pintu? Karena dengan showcase 2 pintu itu akan banyak minuman dingin yang bisa masuk, dan display minuman pun akan menjadi lebih menarik. Jadi dengan memakai showcase 2 pintu itu, display minuman itu akan menjadi lebih menarik, dan akhirnya akan membuat suasana toko itu menjadi lebih enak, lebih nyaman, sehingga konsumen itu akan balik lagi untuk membeli minuman dingin yang ada di tempat saya. Kemudian kenapa saya pakai backwall rokok dan meja kasir ya, karena untuk perlengkapan toko modern tentunya harus terlihat rapi dan menarik. Maka saya menggunakan backwall rokok itu untuk memajang rokok-rokok yang saya jual, dan saya menggunakan meja kasir untuk mempermudah kasir memberikan pelayanan kepada konsumen, dan konsumen pun itu senang kalau dilayani menggunakan meja kasir, karena seperti terlihat di minimarket modern yang sekelas Alfamart, Indomart seperti itu. Kemudian kenapa saya menggunakan komputer kasir, kok nggak pakai kalkulator gitu kan? Nah, komputer kasir ini bisa memudahkan kita dalam bertransaksi, yang pertama itu. Kemudian memudahkan kita dalam memantau penjualan. Yang ketiga, memantau stok barang itu akan lebih mudah juga, dan tentunya untuk mengontrol laporan karyawan yang kita punya. Yang ketiga, kita bahas modal untuk membeli barang dagangan. Nah, total keseluruhan barang dagangan toko saya ini ukuran 7x8,5 meter itu sekarang sekitar 80 juta dengan 2000 jenis barang dagangan yang dijual. Dengan modal yang sangat minimalis tersebut, tentunya saya harus pilih-pilih produk yang pas dan cocok untuk dijual di daerah saya. Stok barang yang saya jual pun tidak banyak. Saya lihat kalau penjualannya cepat, saya belinya itu 1 karton atau 1 kardus langsung. Tapi kalau penjualannya agak lambat dan harganya mahal, saya cukup beli 3-6 buah saja yang saya pajang di toko saya. Jadi berapa modal keseluruhan modal saya? Pertama tadi modal bangunan 30 juta, kemudian modal perlengkapan 45 juta, modal barang dagangan 80 juta. Jadi total semuanya 155 juta rupiah. Pertanyaan berikutnya, dengan modal 155 juta, berapa keuntungannya per hari, per bulan, dan per tahunnya, dan kapan balik modalnya? Oke, keuntungan toko saya rata-rata saya ambil 10% dari pendapatan total per hari, yaitu Rp350.000. Kalau 1 bulan berarti ada 10.500.000 ya. Nah, biaya operasional saya untuk gaji dan makan karyawan itu sekitar 5 juta rupiah. Kemudian kebutuhan listrik Rp800.000, lain-lain Rp500.000. Total biaya keseluruhan yang saya keluarkan setiap bulannya sekitar Rp6.300.000. Keuntungan kotor saya 1 bulan berarti ada 10.500.000. Kemudian biaya-biaya lainnya itu
6.300.000. Jadi masih ada sisa bersih 4.200.000. Nah, sekarang kapan kembali modalnya? Tadi total modal 155 juta, pendapatan bersih sebulan 4,2 juta. Jadi kembali modalnya 155 juta dibagi 4,2 juta, sekitar 37 bulan atau 3 tahun 1 bulan sudah balik modal, serta aset dan barang dagangan pun masih ada. Jadi total keseluruhannya balik modal plus aset serta barang dagangan. Sangat menarik sekali bisnis toko kelontong modern ini. Padahal saya ada di lokasi desa yang tidak terlalu ramai. Terus bagaimana dengan toko kelontong di tempat yang ramai dan banyak pembeli? Tentunya omsetnya akan lebih besar dan banyak serta luar biasa ya. Itulah yang memotivasi saya untuk selalu berkembang di bisnis toko kelontong modern ini. Terima kasih semuanya. Semoga video saya ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.